Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 107, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ada apa dengan Wangga Simo? Zigan Zein terkejut. Keluarga Simo berkecimpung dalam bisnis kayu. Beberapa waktu lalu, Wangga Simo membawa orang ke hutan Heksagon untuk menebang pohon, tetapi tidak ada yang kembali selama 3 hari 3 malam. Semua orang pergi mencarinya, dan hanya menemukan Wangga Simo, tapi Wangga Simo sepertinya bodoh, dia harus diberi makan untuk makanan dan air, jelas Lindan Zein. Hutan Heksagon. Zigan Zein terkejut, apakah Wangga Simo ini gila? Beraninya dia membawa orang menebang pohon di hutan Heksagon. Tidak ada yang berani pergi ke hutan Heksagon selama bertahun-tahun. Di hutan Heksagon tinggi dan lebat, bisakah keluarga Simo tidak curiga? Jadi Wangga Simo membawa orang ke sana, tetapi semua orang mati, dan hanya Wangga Simo yang tersisa, dan dia menjadi bodoh. Tetapi Wangga Simo bukannya keluarga tidak menerima semua barang kali ini. Raja Ginseng 10.000 tahun ditemukan di hutan Heksagon. Lindan Zein segera mengerti, tidak heran tidak ada yang pernah menemukan Raja Ginseng 10.000 tahun ini sebelumnya. Nah, Anda harus tahu itu ada banyak orang yang mendaki gunung di timur laut untuk mengumpulkan tumbuh-tumbuhan dan jamur. Mustahil Raja Ginseng 10.000 tahun, ternyata ditemukan di hutan Heksagon. Heksagon apa ini? Nathan Lewis tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, Tuan Nathan tidak tahu bahwa di tempat kami ada hutan. Tidak ada orang yang masuk ke dalamnya bisa keluar hidup-hidup. Lambat laun menyebar bahwa ada orang buta hitam memakan orang di hutan pegunungan ini, jadi itu disebut hutan buta hitam, dan tidak ada yang berani masuk lagi. Zigan Zein menjelaskan. Lindan Zein tercengang saat melihat Zigan Zein dan Nathan Lewis sangat sopan, dan bahkan memanggilnya sebagai Tuan. Dia selalu berpikir bahwa Nathan Lewis, Tiago Levon dan Elodie Eden semuanya adalah bawahan Zigan Zein dan datang bersama Zigan Zein, tetapi dia tidak menyangka bahwa bukan itu yang dia pikirkan. Saudaraku, siapa orang-orang ini? Lindan bertanya pada Zigan saat ini. Oh, ini Tuan Nathan, yang datang ke sini khusus untuk ginseng 10.000 tahun, kata Zigan Zein. Saudaraku, kita sendiri dapat membeli Raja Ginseng 10.000 tahun. Jadi mengapa kamu membawa orang lain ke sini? Lindan Zein memandang Zigan Zein dengan sangat tidak puas. Wangga Simo menjualnya, tetapi dia tidak menyangka Zigan Zein akan membawa orang luar. Diam, Zigan Zein menatap Lindan Zein dengan keras, bahkan jika kita membeli Raja Ginseng 10.000 tahun, kita masih akan memberikannya kepada Tuan Nathan. Kata-kata Zigan Zein membuat Lindan Zein memeriksa kembali Nathan Lewis. Dia menemukan bahwa Nathan Lewis hanyalah seorang pemuda biasa, dan dia tidak memiliki temperamen yang mulia. Dia tidak terlihat seperti anak dari keluarga kaya. Dia tidak mengerti mengapa kakak laki-lakinya begitu menghormati Nathan Lewis. Meskipun Lindan Zein tidak mengatakan apapun di bawah paksaan Zigan Zein, dia jelas tidak yakin. Tuan Nathan, saudara keempat saya terlalu rakus akan uang, jangan dengarkan begitu saja. Zigan Zein tersenyum meminta maaf pada Nathan Lewis. Tidak apa-apa, kata Nathan Lewis sambil tersenyum. Segera, makanan sudah siap, Zigan Zein dengan hangat menyapa Nathan Lewis dan yang lainnya. Untuk makan, dan menyiapkan kamar untuk Nathan Lewis dan yang lainnya. Hanya saja Nathan Lewis menolak. Dia tidak ingin tinggal di rumah Zein. Nathan Lewis tidak terbiasa dengan perasaan tinggal di rumah orang lain. Dia masih meminta Tiago Levon untuk mencari hotel, dan mereka bertiga tinggal di hotel. Setelah menetap, Nathan Lewis mengajak Tiago Levon dan Elodie Eden berjalan-jalan di sekitar jalan-jalan di kota kabupaten kecil ini. Meskipun tidak terlalu makmur, pemandangannya bagus dan udaranya segar. Saat Nathan Lewis sedang mengembara bersama Tiago Levon dan Elodie Eden, Lindan Zein memanggil putranya Tera Zein di aula utama kediaman keluarga Zein. Ayah, untuk apa kamu memanggilku? Tera Zein bertanya dengan curiga. Lindan Zein melihat ke kamar Zigan Zein, dan kemudian berbisik kepada Tera Zein. Apakah Anda tahu di mana 3 orang yang datang dengan paman Anda tinggal?
Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aku tahu, aku memberitahu mereka lokasi hotelnya. Tera Zane mengangguk. Itu bagus, beritahu Kenon dan biarkan dia mengambil seseorang untuk menakut-nakuti ketiga orang itu. Yang terbaik adalah menakut-nakuti ketiganya, perintah Lin dan Zane. Mengapa? Bukankah paman membawa ketiga orang itu? Tera Zane tampak bingung. Aku tidak tahu apakah pamanmu dibius dengan ekstasi dan bahkan membawa orang luar untuk merebut bisnis. 3 orang ini datang ke sini untuk Raja Ginseng 10.000 tahun. Pamanmu ingin memberikan Raja Ginseng 10.000 tahun kepada orang lain, miliaran uang, bagaimana Anda bisa menyerahkannya kepada orang lain? Biarkan Kenon mengusir ketiga orang ini. Ketika saatnya tiba, kita akan memenangkan Raja Ginseng 10.000 tahun, dan ketika kita mendapatkan uang, saya akan membelikan Anda sebuah Porsche. Lin dan Zane berbisik di sebelah telinga Tera Zane. Begitu Tera Zane mendengar kata Porsche, dia langsung menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi. Ayah, jangan khawatir, aku pasti akan menyelesaikannya. Setelah Tera Zane selesai berbicara, dia lari keluar langsung untuk menemukan Kenon. Kenon adalah seorang gangster terkenal dengan radius ratusan mil. Ada ratusan anak buah di bawahnya. Dia biasanya mencari nafkah dengan mengumpulkan sejumlah biaya perlindungan. Sejak keluarga Zane memulai bisnis bahan obat, Kenon telah mengalahkannya 2 kali. Itu murah, tetapi karena keluarga Zane menjadi semakin makmur, mereka sering memberikan uang untuk meminta mereka untuk menjaga toko keluarga Zane. Setelah bolak-balik, keluarga Zane menjadi akrab dengan Kenon, dan Kenon akan menjadi pengawal pribadi keluarga Zane, sehingga tidak ada yang berani mengacaukan keluarga Zane, tetapi ada satu pengecualian, dan itu adalah keluarga Simo. Keluarga Simo menghasilkan banyak uang relatif awal, dan mereka masih dalam bisnis kayu. Semua orang tahu bahwa penebangan di gunung adalah kerja keras, dan mereka semua mempertaruhkan nyawa. Oleh karena itu, bahkan para veteran pun tidak berani memprovokasi keluarga Simo. Geng dari penebang kayu di bawah keluarga Simo sudah cukup, para gangster ini mendapat bayaran besar. Setelah Nathan Lewis membawa Tiago Levon dan Elodie Eden berkeliling, dia kembali ke hotel kota kabupaten kecil tidak besar, dan dengan kekuatan mereka bertiga, mereka dengan cepat menyelesaikan tur. Tapi saat Nathan Lewis dan yang lainnya berjalan ke pintu hotel, mereka langsung dihadang oleh sekelompok pria kejam dengan tongkat di tangan mereka. Nathan Lewis melirik orang-orang di depannya, mereka semua adalah orang biasa, bahkan bukan seorang master, dan dia mengerti bahwa orang-orang ini hanyalah bajingan. Nathan Lewis terlalu malas untuk berbicara dengan mereka dan mundur selangkah, sementara Tiago Levon maju selangkah dan berdiri tepat di depan sekelompok orang. Tiago Levon telah menjadi kaisar bawah tanah selama bertahun-tahun, dan dia sudah memiliki temperamen seorang pemimpin. Hanya berdiri di luar seperti ini, orang-orang di depannya semua terkejut ketika mereka melihat Tiago Levon, dan mundur 2 langkah secara tidak sadar. Apa yang kamu lihat? Pada saat ini, di antara sekelompok orang, seorang pria dengan lengan besar dan pinggang bundar tanpa rambut di kepalanya berteriak pada Tiago Levon. Orang ini adalah Kenon. Melihat bawahannya ditakuti oleh Tiago Levon, Kenon merasa dia tidak bisa menahan diri, jadi dia berdiri. Apa yang kamu lihat? Tiago Levon bertanya dengan jijik. Apakah kamu tahu bahwa ini adalah wilayahku? Sekarang segera tinggalkan Liodar untukku, dan jangan biarkan aku melihat kalian bertiga lagi, atau aku akan mematahkan kakimu, kata Kenon dengan kejam. Brengsek, malu padamu, berani memainkan pisau besar di depanku, ketika aku bermain-main, kalian masih kencing dan bermain lumpur. Tiago Levon tidak pernah begitu marah, dia mengutuk dan merencanakan untuk melakukannya. Tetapi pada saat ini, mata Nathan Lewis tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, yaitu keponakan Zigan Zane, Tera Zane, yang bersembunyi di balik pohon besar, diam-diam mengamati situasi di depannya. Meskipun sekarang gelap dan jaraknya tidak dekat, setelah Nathan Lewis memasuki periode bigu, penglihatannya jelas berbeda dari orang biasa, dan dia melihat Tera Zane sekilas. Melihat Tera Zane, Nathan Lewis mengerti segalanya dalam sekejap. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Tiago Levon, dan kemudian berkata kepada Kenon, "Saudaraku, kami baru di sini. Sepertinya kami tidak punya tempat untuk menyinggungmu. Mengapa Anda ingin mengusir kami?" Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.